Pak Jokowi bicara rencana program 2020. Memang, kenaikan gaji pegawai negeri sipil di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata hanya 2 kali. Kapan itu? Kenaikan gaji pokok pertama dilakukan Presiden Jokowi pada 2015, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, setahun setelah pelantikannya sebagai Presiden. Gaji PNS, kala itu naik 6%. Setelah itu, untuk beberapa tahun ke depannya tidak pernah ada kenaikan gaji. Hingga 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2019, gaji PNS dinaikkan. Di mana Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 15 Tahun 2019. Saat itu, kenaikannya sebesar 5% dari gaji pokok sebelumnya. Meskipun tak ada kenaikan gaji, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi terdapat kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Kebijakan ini dimulai pada 2016. Tidak hanya itu, Jokowi juga tetap melanjutkan kebijakan gaji ke-13 PNS yang terus dipertahankan semenjak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenaikan gaji PNS di era Presiden Jokowi sangat tidak sebanyak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terhitung sejak menjabat pada 2004 hingga 2014, Presiden SBY menaikkan gaji PNS sebanyak 9 kali. Kenapa gaji PNS sulit naik di era Bapak Jokowi? Mari kita identifikasi beberapa prasyarat utama gaji PNS bisa naik. Yang pertama, adanya political will, atau goodwill dari pemimpin nasional. Dalam hal ini Presiden RI tentunya. Kedua, perekonomian negara yang baik dan stabil. Ketiga, APBN yang sehat. Dan keempat, tekanan politik yang kuat. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama mengenai political will. Itu sudah dapat dilihat bahwa, sejak debat Presiden Jokowi dengan jelas menyampaikan, bahwa enggan untuk menaikkan gaji PNS. Berikut cuplikannya. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting, penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat. Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Yang kedua, perekonomian negara yang baik dan stabil. Diketahui bersama akibat pandemi COVID-19, seantero dunia merasakan dampak di bidang ekonomi yang luar biasa, belum lagi perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan berbagai hal negatif dalam perekonomian global. Dengan demikian, dapat dikatakan secara ekonomi, kita tidak sedang baik-baik saja. Yang ketiga, bagaimana dengan APBN? Hal ini masih terkait langsung dengan perekonomian global. Dampak perseteruan Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi yang luar biasa, tentunya menggerus APBN, utamanya meningkatnya subsidi BBM, akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Dan yang keempat, apakah ada tekanan politik yang kuat? Biasanya, mendekati pemilu, parpol berusaha menciptakan diri sebagai yang paling peduli. Mereka akan menekan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan abdi negara. Tentunya bukan rahasia lagi, jika APBN sering menjadi bahan kampanye. Hal itu sah-sah saja, mengingat politik anggaran sangat berkaitan dengan platform perjuangan partai politik yang ada.